Ya, fikih seputar anjing. Kaitan dengan jual beli anjing ini. Kalau saya baca, ya, ini kemarin sempat ditanyakan juga, sehingga perlulah kita bahas. Di dalam mazhab Maliki, yang dikenal dengan istilah Malikiyah, itu jual beli anjing itu tidak boleh kecuali anjing itu punya keahlian. Ya, jadi anjing penjaga, pemburu, ya, penjaga tanaman, penjaga ternak itu baru boleh dijual beli. Ya, itu ya. Jadi ada harganya, langsung dihargai, dipatok harga. Misalnya anjing ini 2 juta, 5 juta, itu boleh kalau ini anjingnya terlatih. Anjing pemburu, boleh jual beli. Yang menjual juga boleh memakan uangnya, gitu ya. Yang membeli juga sah, boleh. Nah, dalilnya ada beberapa dalil yang kemudian diungkapkan di dalam mazhab Maliki ini. Yang pertama adalah man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun illa kalba harsin aw masyatin. Jadi hampir mirip redaksinya ini dari riwayat Imam Bukhari, kemudian juga ada riwayat Imam Muslim. Ya, 2 malah ya dalam riwayat Imam Muslim. Yang satu lewat Abu Hurairah, yang satu lewat Abdullah bin Umar. Yang satu lagi Abu Hurairah juga. Jadi barang siapa yang memelihara anjing, maka amalnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirat. Di mana 1 qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Bayu. Kecuali anjing yang menjaga tanaman atau binatang ternak. Jadi kalau anjingnya itu anjing pemburu, maka itu enggak mengurangi pahala itu. Karena ada tujuan tadi. Ini punya ternak, misalnya punya biri-biri, udah di mana biri-biri? Ya, punya kambing, ya. Punya, kalau Akib punya ayam, gitu ya. Punya apa lagi? Jadi anjing yang pemburu itu suruh apa aja dia, ini tanaman misalnya, dia akan standby di situ. Ya, misalnya punya kandang kambing. Lalu kemudian ada anjing di situ, kamu jangan makan kambingnya ya. Ini ngerti dia. Dia nggak akan pernah makan kambingnya. Tapi kalau misalnya ada ular mencoba masuk, dimakan nih sama si anjing ini. Ya itu. Jadi dia benar-benar patuh si anjing ini. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain ini, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga tanaman, ya, atau binatang ternak, maka amalnya berkurang setiap hari sebanyak 2 qirat. Malah 2 qirat ini dalam riwayat Imam Muslim ini. Ya, ini sebesar gunung Uhud. 1 qiratnya itu, ya. Jadi masya Allah, 1 qiratnya 1 gunung Uhud. Ya, gede berarti. Nah, kita punya pahala sebesar apa kita ini? Kadang sebesar apa namanya? 1 truk mungkin pasir aja belum tentu. Nah, kalau tiba-tiba dikurangi 1 gunung Uhud, kayak kontek atau minus malah. Ini menurut mazhab Maliki. Jangan mau ngambil mazhab ini. Nah, jadi kalau misalnya mengambil mazhab ini ya tidak boleh jual beli. Misalnya jangan ditanya, boleh nggak sih jual beli anjing? Nah, kalau mazhab Maliki, ya itu jawabnya ya. Berarti habis ngaji. Kalau jawabnya ora oleh wi, nah berarti gak ngaji. Tapi kalau ini ngaji, nah, kalau mazhab Maliki itu boleh asalkan yang pemburu. Tapi kalau anjing-anjing biasa tidak boleh. Oh gitu, berarti jenengan ini betul-betul wah habis pengajian ini gitu ya. Nah, kemudian mazhab yang kedua yaitu mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafiyah boleh memperjualbelikan anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillah, monggo binara. Kecuali anjing buas. Jadi kalau mazhab Hanafi ini agak lain. Jadi kalau mazhab Hanafi itu anjing apa saja boleh, kecuali anjing buas tidak boleh. Kalau anjing buas itu ada penyakit apa tuh namanya? Rabies ya. Nah, saya tempo hari dapat kiriman video orang yang kena rabies tuh. Rabies sama skabies beda gak sih? Beda ya. Jadi yang dia nggak bisa disentuh air, nggak bisa lihat air, ya rabies tuh. Ya Bu, boleh tak bener nggak? Yang penyakit rabies itu nggak bisa nyentuh air sama udara. Ya nggak sih? Udah belum pernah tahu.
Ya, jadi dia didekatkan air, apalagi suruh minum, dia nggak mau. Maka itu umurnya 3 hari kurang lebih, atau maksimal seminggu. Karena apa? Dia ketakutan dengan air minum, dengan air putih. Sama ini udara. Sama udara. Ya, ketika disodorkan air, pemuda itu, masih muda itu. Ya masih muda, ganteng, masih aja nomor. Kemudian ditawari air, nih air minum. Ayo, kamu pasti haus dari tadi kamu nggak minum. Tawarkan. Lalu kemudian dia mencoba minum, kan nggak tahu isinya apa itu, jus atau apa gitu. Ternyata air putih, dia langsung buang, ketakutan. Ya Allah, itu penyakit yang Masya Allah, ya. Termasuk udara, dikipasi begini sama dokternya, dia pun langsung jangan, nggak sanggup. Ya. Nah, dalam mazhab Hanafi itu boleh menjual beli anjing kecuali anjing buas. Anjing biasa berarti nggak apa-apa. Gitu. Ya, ini menurut pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah. Jangan mau ambil pendapat ini. Nah, maka dalilnya apa? Karena dalilnya diambil adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, tetapi dalam pengambilan keputusan itu berbeda. Ya, yakni khamsun minat dawabbi, ya, la haraja ala man qatalahunna al ghrabu wal hiddatu wal hidaatu wal fa'ratu wal aqrabu wal kalbul uqur. Di sini 5 binatang siapa saja boleh membunuhnya, yakni gagak, raja wali, tikus, kalajengking dan anjing buas. Nah, jadi kalau termasuk di sini ini yang menyebabkan diambilnya keputusan, ya boleh jual beli anjing biasa sekalipun, tapi yang nggak boleh adalah anjing buas saja. Nah ini mazhab Hanafi, tapi ini jarang di Indonesia ini. Ya dipakai jarang ya mazhab ini. Tapi bagi seorang yang memang sudah menekuni bisnisnya, aku ngambil mazhab Hanafi kok. Ya gitu ya, seperti itu ya. Nah bagaimana kalau mazhab Syafi'i? Itu ya. Dan Hambali. Ada kemiripan di situ. Tidak boleh memperjualbelikan anjing secara mutlak. Ya. Dan jika seorang bunuhnya maka tidak wajib menggantinya. Ini kalau berdasarkan mazhab Syafi'i. Ya, sebagaimana pendapat dari Imam An-Nawawi dalam Majmu'nya, bahwa dalam mazhab kami berpendapat tidak boleh memperjualbelikan anjing, baik yang terlatih maupun yang tidak, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, dan orang yang membunuh anjing itu, misalnya ada anjing itu ya, kemudian membunuhnya, maka tidak wajib kemudian menggantinya. Ya tapi jangan coba-coba ya, kemudian anjingnya orang bunuh, suruh ganti 5 juta nanti repot. Nah gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalaupun menggantinya ya itu hanya sosial lah, anggaplah begitu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketat ya dalam mazhab Syafi'i itu. Enggak boleh dua-duanya. Jangan milih mazhab mana ini. Ya tapi ya dalilnya semua ada gitu. Ya, yang aman. Yang aman yang mana, Pak? Yang tidak boleh. Karena memang enggak suka anjing ya, Pak ya. Enggak suka anjing. Ya. Jadi coba mungkin ada di antara keluarganya, anaknya, ponakannya yang ternyata bisnis anjing. Waduh, ini dilema ini. Pak D-nya ditanya, Pak D, gimana saya jual beli anjing ini nih? Halal enggak saya ini? Nah, itu ya. Nah, akhirnya ya Pak D-nya, ya saya habis ngaji nih. Ada 4 pendapat. Ya, baik. Jadi tapi kalau kita konsisten pendapatnya Syafi'i ya enggak boleh. Ya, kalau mengikut mazhab Syafi'i ya tidak boleh. Oke, baik. Oke, lepas dari itu ya. Ya sudahlah, kalau tadi amannya katanya Syafi'i saja katanya. Ya, tapi ya kita enggak menutup kemungkinan ya. Karena intinya bahwa ada dalil juga yang kemudian membolehkan, ya. Ada dalil juga yang tadi kecuali tadi pemburu, ya anjing pemburu dan sebagainya. Makanya ada yang kemudian kalau anjing pemburu itu boleh, anjing penjaga itu boleh, sementara kalau anjing biasa ini tidak boleh. Dilihat dari apanya ya? Karena dari efeknya, najisnya,
kemudian apa namanya, malaikat nggak masuk rumah juga yang ada anjing dan patungnya ya. Nah kemudian, tapi bukan berarti kalau kita memberi makan, memberi minum tidak manfaat. Ini jenengan kok ketemu anjing, anjing itu kok awalnya galak, akhirnya jenengan kasih makan, tiba-tiba anjing itu lulut sama jenengan. Maksudnya jadi nggak galak lagi. Biasanya jenengan lewat gitu, guguk, ayo langsung nyanter itu ya. Akhirnya jenengan inisiatif, setiap lewat ke situ bawa mungkin ya ayam bakar. Ayam bakar. Kok berlebihan orangnya sejarah makan ayam bakar, ayam bakar. Maksudnya tulangnya, tulangnya aja. Masa terus dibelikan sop iga bakar gitu ya, Bayu. Ya Allah, nggih. Jadi sekalipun kita memberi makan kepada anjing, beri minum, tetap dapat pahala. Apalagi manusia gitu. Ya, atau taruhlah misalnya, oh ini di jalan tuh ada anak-anak pang kan biasa tanya, itu nanti kalau kita kasih uang Ustaz, diberikan minuman, nggak usah pikir kayak gitu. Memang ada ya kasih aja. Kalau mau ngasih 2.000 ya monggo gitu, 5.000 ya sudah kasih aja. Apalagi mereka acting untuk makan, ya sudah. Kita ya karena untuk makan itu tadi. Jadi kita mikirnya sudah nggak usah jauh-jauh, itu nanti mereka akan beli ini ya minuman keras. Ya udah kasih aja. Gitu. Jadi kalau kita mau ngasih ya udah ini untuk makan ya gitu. Boleh kalau mau pesen kayak gitu boleh. Jadi itu. Nah, maka sebagaimana kisah bahwa telah diampuni ghufira li imra'atin, jadi diampuni dosanya seorang wanita berzina, yang jelas ini taubat ya pastinya. Yang kemudian lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ya, yang ada di dekat sumur, tapi anjing itu nggak bisa ngambil sendiri karena takut kedelep, kejegur gitu ya, kecemplung. Maka apa namanya, si perempuan tadi itu tahu anjing ini kayaknya mau mati kehausan gitu. Lalu akhirnya dilepaslah sepatunya, lalu kemudian diambil ya apa namanya istilahnya penutup kepalanya, lalu dibuat cantolan gitu ya, akhirnya sampai akhirnya bisa mengambil ya air lewat sepatunya itu, kemudian dikasihkan air itu ya nimbo pakai sepatu ya, mungkin beberapa kali nggak hanya sekali, sampai akhirnya anjing itu pun kayak merasa berterima kasih ya. Jadi karena sudah nggak haus lagi, maka dengan berkah itu diampuni wanita itu karena memberi minum kepada seekor anjing ya. Tapi yang jelas ya wanita ini mestinya sudah taubat jadi zina. Nah, nanti jangan jadikan alasan ya kalau kemudian misalnya itu terus wis gak apa-apa wis gitu ya, kalau gitu ngubuh anjingnya sing akeh gitu ya, nanti mesti diampuni sama Allah. Nah, ternyata dia pelacur misalnya, aduh yo enggak, nah, itu enggak nyambung ya. Maka taubat, jelas taubat, mohon ampun kepada Allah. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah iya ya, yang mana sini anjing pertama saya mendengarkan kilo panjenengan tadi. Oh ya. Ya Allah. Loh. Betul saya tadi. Ini ujian nih boleh nih. Ya. Ketika kami suruh. Suruh apa Pak? Saya mendengarkan kilo tadi. Iya. Ternyata dengan Bogor. Bogor ya. Bagus sekali. Alhamdulillah. Mendengarkan dan tidak sedus. Alhamdulillah. Tapi ketika tadi saya suruh kami yang di sini suruh dirukan malah ke depan. Loh. Saya sendiri yang sidik-sidik nanti coba-coba atau tak gitu. Ya, oh gitu. Alhamdulillah. Dirukan terima kasih. Ya, siap. Ternyata kita kan ada yang tertulis. Saya sudah sering mendengar ini dan seperti yang Bang panjenengan yang tidak kita. Pokoknya donasi kan itu macam-macam. Iya. Seperti dengan tadi. Jadi upah itu dari surga gitu apa? Dengan semua dengan penjelasan panjenengan tadi yang oh gitu. Terus karena saya langsung sekarang membaca Arabnya dan terjemahnya. Oh ternyata wanita itu juga berkerudung. Karena ada juga ketika Ustaz itu namanya itu dengan tali gitu loh. Tapi ketika kita membacanya pasti kerudung. Ya, jadi dengan logika saya maka oh berarti kerudung ini wong Islam. Kira-kira begitu logika saya. Maka diampuni wanita itu karena kerudung. Jadi pengertian diampuni wanita itu artinya dosanya diampuni. Ya, dan karena yang Ustaz itu kadang-kadang
saya sering mendengar itu kadang-kadang dan pelacur itu masuk surga gitu. Saya kadang-kadang juga kok langsung. Iya, saya kadang juga kok logis. Pembeli langsung masuk surga. Iya. Tapi dengan panjenengan tadi dan diampuni, ya mungkin saja diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa itu tapi juga tidak dosa semuanya. Kalau dosa semuanya mosok kalah kalau mosok sesat di rumah. Ya, kayak nggak adil ya. Luar biasa, iya bagus. Ya, bagus ya. Ya ini, ya memang betul ya. Jadi apa namanya wanita pezina ini ya kalau kemudian kita lihat dari penjelasannya juga bertaubat kepada Allah endingnya ya. Lalu kemudian dari berkah dia memberikan minuman kepada si anjing, nah ini ternyata menjadi pahala yang besar gitu. Pahala yang besar. Ini luar biasa sehingga Allah mengampuni, memberi ampunan kepada wanita pezina tersebut dan juga bisa jadi menjadi sarana hidayah ya. Karena ampunan Allah itu kalau sampai kepada seseorang itu ditambahkan hidayah, petunjuk. Ya sama kayak misalnya kita kalau ada orang minta maaf ke kita yang tadinya wegah gitu ya, mau memberi petunjuk dikasih petunjuk. Nah, makanya kalau misalnya ada seseorang misalnya mau tanya, maaf, mohon maaf, saya mau tanya. Nah, dia ketika di awal pertanyaannya minta petunjuk jalan, ya minta maaf dulu dengan langsung itu beda. Ya tadinya mungkin terkesan saya minta maaf, ini mohon maaf ini jalan ini kemana ini arahnya ini? Maka otomatis ini akan ditunjukin dengan senang hati. Berbeda dengan orang yang teriak-teriak tiba-tiba, ini mana? Wah langsung, rono, ini ngalor ngidul ngetan gulan ngeblasuk masuk kuburan ternyata. Karena pegel ini. Nah, sehingga seperti itu ya, sehingga inilah pemaafan itu seiring dengan kemudian hidayah yang dikasihkan Allah kepada wanita tersebut sehingga merasa enggan untuk melakukan zina lagi, kan gitu ya. Jadi karena apa? Kadang seseorang itu melakukan maksiat itu juga karena mood, lagi mood apa enggak, gitu ya. Lagi mood apa enggak? Sama sebenarnya kita ngaji juga gitu. Kenapa kalau kita ngaji oleh Allah dikasih mood? Nah bahasa kerennya ya, itu sebenarnya dikasih hidayah. Coba pernah nggak jenengan merasakan aku kok mau males ya seminggu ini ati ngaji gitu rasanya kok sikilku wabot ya ram ini. Ati nganu motor gitu rasanya aduh wabot ya. Nah, mereka diuji kebanan segala macam semalah kangel gitu. Jadi seperti itu. Makanya semua itu bahasa mood lah, istilah ilham lah, istilah arahan, bimbingan itu sebenarnya hidayah semuanya. Ya, tidak lain adalah hidayah. Sehingga berkah kebaikan wanita ini memberikan minum kepada anjing, Allah berikan hidayah, tunjuk. Sehingga hatinya pun menjadi sudah nggak mood lagi melakukan zina, itu sudah nggak selera lagi. Ya itu loh, jadi nggak selera lagi. Alangkah indahnya kalau seseorang itu sudah nggak berselera maksiat, itu enak itu. Kira-kira ya apa masih di hati kita ya atau dalam diri kita masih ada selera maksiat nggak kira-kira? Kalau saya jujur ini kadang masih ada, kadang. Tapi gimana ngempet itu? Bagaimana? Ya Allah, ingat Allah lagi. Gitu ya. Nah, oleh karenanya ya terus begitu. Nah, makanya sampai pada tahapan, sampai pada makom kita wis gak mood lagi maksiat. Gak mood maksiat itu jangan dipikir yang maksiat gede-gede loh. Gak mood marah. Gak mood kayak merasa apa itu malas. Itu juga gak mood apa lagi? Hah? Ghibah misalnya. Sering lapar. Apa tadi? Oh baper, oh ya, lagi lapar. Kalau lapar ya harus mood pak. Nanti kalau nggak makan gimana? Aku nggak mood ya, makan nggak mood belas seminggu ini nggak makan. Bahaya ini ya, alamat itu. Masalah kalau begitu ya. Nah ini, jadi itu bahasa ininya mood. Nah, makanya gimana caranya? Kita harus punya seni. Ngaji itu apakah lewat jalan lain? Misalnya jenengan ya bosan lewat jalan. Aku kok bosan ya? Ya, piye muter rono ya. Nah, itu boleh supaya membangkitkan mood lagi. Oh ada pemandangan kayak ini tuh kono gitu. Ya wis tiap ngaji berangkat gini sih. Kenapa? Ternyata ada di situ mungkin ada kolam-kolam yang belum pernah dilihat. Kayak misalnya ya kayak yang jauh ini Pak Bismaul Munir ya, jauh dari sana kan. Ya. Misalnya lewat mana ini? Oh muter, lewat Gejayan sana Mas. Atau muter. Lewat mana Pak?
lewat yang paling dekat ya. Nah, lewat sini. Nah, kayak gitu. Artinya apa? Itu penting supaya nggak ada rasa bosan. Ya gitu. Jadi, tapi kalau bosan ngajinya ada lain ya. Ini kan masalah untuk moodnya jalan tadi. Karena kadang apa yang dilihat itu bisa membangkitkan mood. Oh, saya tak lewat gini aku kok bosan ya. Meskipun jauh dijabani. Karena apa? Ada pemandangan yang jarang dilihat. Touring lah itu loh, touring itu. Nah, ini kadang perlu dilakukan ya seperti itu. Oke, baik. Baik. Kemudian